Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone, and welcome to Geothermal 101 in topic Basics of Geothermal Geochemistry. Geothermal 101 is a course held by Inaga UGM ASI to provide more knowledge regarding geothermal. During the event, you can turn on your camera and use the virtual background that has been provided. We hope that with this course, we can gain more insight and knowledge. Before we start today's course, let's pray together. Pray begin. Finished. Introduce me, I am Anika Aidina from Geological Engineering UGM Batch 2020 as your MC for today's event. I would like to read the rundown of the event. The rundown starts from Zoom meeting room opening by MC, message from President of Inaga UGM SC, material session by speakers, Q&A discussion session, closing, and documentation. I would like to remind all of the participants to fill in the attendance form that has been provided in the group WhatsApp. Let's move to the next agenda. We will hear the speech from Mas Advan as the president of Inaga UGM SC. For Mas Advan, the floor is yours. All right, thank you, Anika, for the opportunity. I would like to welcome all of the attendees. Good morning. Welcome to our second training on geothermal geochemistry. This is as a continuation of the first topic about geothermal geology. And with the same speaker, Mas Aan, Mr. Fahran Fauzan, that will speak today to share about geothermal chemistry. I hope you can learn about the basics of geothermal geochemistry and can be beneficial for your future endeavor in the study or in your career. And without further ado, let's get into our material session. Thank you and enjoy this course. All right. Thank you so much, Mas Advan, for the warm speech. Now we will move to our main agenda, material session by Mas Fahran Fauzan. For Mas Aan, the floor is yours. Maybe I can start to share the screen for the PowerPoint. Baik, terima kasih. Sebelumnya suaraku kedengaran? Iya, Mas, terdengar jelas. Oke, terima kasih. Oke, Mas. Udah di share screen dan remote controlnya udah kemasan juga. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Nika. Sebelumnya terima kasih juga Advan tadi pembukaannya. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Inaga tentunya udah memberikan kesempatan. Nah, pada hari ini mungkin kita akan membahas sedikit ya tentang geokimia di panas bumi. Nah, geokimia ini bisa dibilang sangat rumit ya karena banyak asumsi dan banyak syarat dan ketentuan lah di dalamnya. Sehingga mungkin jatuhnya kita bakal banyak sharing pada hari ini. Dan di sini saya juga masih belajar, jadi harapannya bisa belajar bareng di dalam sesi ini. Mohon maaf ini belum bergerak ya slide-nya. Masih di cover ini kah? Udah bergerak belum ya, Mas? Belum, masih di cover. Oke, mungkin aku start share ulang. Udah ya? Oh, ini udah. Ya. Coba dicek, mungkin digeser-geser dulu slide-nya lancar atau enggak. Bergerak gak ya, Mas? Di sini sih belum bergerak. Oh, mungkin terlambat ya? Oke. Mungkin nanti ini aja, Enika aja yang share screen, nanti aku bilang next aja kalau misalkan mau pindah slide ya. Oke, Mas.
Oke, mungkin kita bisa ulang dari awal. Oh iya, sebelumnya teman-teman mohon maaf kalau misalkan ada banyak gangguan suara di background saya ini karena lagi di bandara. Jadi kalau misalkan nanti ada ucapan yang mungkin nggak terdengar nanti bisa dikabarin aja ya. Enika filenya juga bisa di-share ke aku ya nanti untuk backup kalau mau aku share screen. Oh, oke. Sepertinya. Kalau Mas An bisa bantu kirim filenya nggak ke aku? Oke, boleh Ren. Aku share screen aja ya. Mungkin ini kalau lagi ada kendala. Mohon maaf para hadirin, ada kendala teknis sebentar untuk share screen-nya. Mohon maaf, kami tolong bisa menunggu sebentar ya. Aku share screen ya, Mas An. Ya, boleh Ren. Ini filenya udah aku kirim ya. Lagi on the way. Oke, ini aku udah dikirim ya. Lancar, Mas An. Ini slide-nya. Oke. Oke. Nanti kamu yang ini atau aku aja yang request remote controlnya? Oh, oke. Oke, udah aku kasih ke Mas An remote controlnya. Ya, udah. Oke. Oke, aku balik ya dari awal. Oke, ya mohon maaf teman-teman, mungkin ada tadi kendala teknis ya. Kalau dari aku sendiri mungkin memang nggak bisa present PPT, biasanya harus present PDF. Jadi tadi aku menyerahkan kepada Advent dan juga Enika. Nah mungkin langsung kita mulai aja. Em, Sebelum kita mempelajari geokimia, biasanya kita harus mengetahui dulu yang ada yang namanya manifestasi panas bumi. Nah, manifestasi panas bumi ini merupakan fitur di permukaan yang menjadi lokasi keluarnya fluida panas bumi. Dan si manifestasi ini merupakan penanda sistem panas bumi itu aktif. Jadi analoginya seperti gunung api, kita melihat gunung Merapi, kita melihat gunung-gunung lainnya, kita mengetahui, kita bisa memperkirakan bahwa di bawah permukaan mungkin ada sesuatu yang panas. Makanya dia bisa mengerupsi dan dia bisa mengeluarkan lava. Dan itu sama halnya seperti manifestasi panas bumi. Manifestasi panas bumi ini dia mencirikan bahwa ada sesuatu yang panas di bawah permukaan. Ada suatu fluida yang dipanaskan di bawah permukaan dan akhirnya dia naik ke permukaan. Nah, dalam fase eksplorasi panas bumi, kita akan banyak menggunakan data-data dari permukaan. Misalkan pemetaan geologi atau pemetaan struktur geologi atau pemetaan sebaran panas di permukaan. Nah, data manifestasi ini bisa dibilang spesial karena dia ini bertindak sebagai kurir yang membawa informasi geokimia langsung dari bawah permukaan. Nah, yang nantinya kita akan coba analisis menggunakan analisis geokimia. Ini ada beberapa contoh manifestasi panas bumi.
ada geyser, ada mata air panas chloride, ada juga kolam lumpur, dan juga ada fumarole. Nah, ada banyak-banyak lagi jenis dari manifestasi bumi, dan kita akan mencoba membahasnya berdasarkan mekanisme pengeluaran manifestasi panas bumi. Nah, ada beberapa jenis, ada beberapa tipe manifestasi berdasarkan mekanisme pengeluarannya. Ada secara difusif, direct, ada intermittent, dan katastrofik, dan juga seepage atau concealed. Untuk difusif sendiri, fluida panas ini keluar secara menyebar. Untuk direct, ada fluida panas, ini dia keluar atau dia terkonsentrasi melalui suatu lubang. Contohnya bisa dua, kita bisa punya gas fan contohnya fumarole, ada juga solvatara. Solvatara dan fumarole bedanya di solvatara kita akan menemukan adanya endapan sulfur di sekitar lubang tersebut. Dan untuk mata air, kita akan punya mata air seperti misalkan mata air panas klorida. Dan untuk intermittent, fluida panas ini muncul dan hilang karena ada suatu faktor. Nah, contohnya nanti adalah geyser. Dan juga ada catastrophic discharge. Ada suatu perubahan yang tampak di permukaan itu akibat adanya suatu erupsi misalkan. Nah, ini merupakan contoh gambaran di bawah permukaan bagaimana bisa terbentuk manifestasi. Kita akan punya beberapa tipe. Di sini ada tipe 1, 2, 3, ada direct, diffusive, dan intermittent. Untuk direct sendiri kita akan punya fumarole, di mana fumarole ini berupa uap ataupun gas yang keluar dari suatu lubang, dan juga kita akan punya air panas klorida, di mana dia akan keluar dari suatu lubang juga, bisa karena sesar ataupun rekahan. Dan kita akan punya juga yang namanya difusif. Contohnya kita akan memiliki kolam lumpur ataupun misalkan steaming ground. Nah, untuk yang ketiga kita akan punya contohnya geyser. Geyser ini sebenarnya terbentuk karena adanya superheated fluida, di mana di bawah permukaan fluida ini terpanaskan, tapi dia tidak bisa berubah menjadi uap karena ada tekanan yang sangat tinggi. Nah, ketika kita melihat di gambar 3 ini, ketika tekanannya menurun, maka fluida di bawah permukaan ini dia akan mengalami penurunan tekanan, sehingga akibat adanya penurunan tekanan, maka fluida di bawah permukaan yang terpanaskan ini dia akan berubah menjadi uap. Dan kasusnya di geyser ini dia akan berubah secara eksplosif, sehingga nanti kita akan menemukan adanya geyser. Nah, sebelum kita masuk ke analisis geokimia, ini ada beberapa kegunaan data geokimia di setiap fase-fasenya. Di tahap eksplorasi, kita bisa menggunakan data geokimia ini untuk menentukan tipe airnya. Apakah tipe airnya nanti chloride atau sulfur atau bikarbonat. Ketika kita mengetahui tipe airnya, kita bisa memperkirakan kemana arah aliran dari fluida ini. Biasanya fluida akan bergerak dari upflow menuju outflow. Ketika kita mengetahui tipe air, kita akan mengetahui mana sampel yang akan merepresentasikan reservoir, dan kita bisa menggunakan analisis tersebut berdasarkan tipe air yang dianggap merepresentasikan reservoir. Kemudian dari tipe air juga, ketika kita memiliki mata air yang dianggap menggambarkan bawah permukaan, kita dapat menggunakan data tersebut untuk mengetahui sebenarnya sumber air kita ini di bawah permukaan atau di reservoir ini sebenarnya dari apa. Dan juga kita bisa mengetahui sumber gas kita ini dari apa. Kemudian pada tahap produksi dan operasional, biasanya yang digunakan adalah untuk mengetahui bagaimana potensi scaling. Nah, dalam webinar kali ini, kita akan banyak bahasnya di eksplorasi. Nah, yang pertama kita bisa menentukan tipe air. Tipe air ini dapat ditentukan berdasarkan diagram ternary, yaitu chloride, sulfat, dan bikarbonat. Setidaknya terdapat 5 jenis atau 5 tipe air, yaitu air klorida, air sulfat, air bikarbonat, air klorida sulfat,
air klorida bikarbonat. Dan yang akan kita bahas adalah 3 bagian yang pertama, yaitu air klorida, air sulfat, dan bikarbonat. Nah, yang pertama mungkin kita akan mengetahui sedikit sifat-sifat fisiknya. Untuk air klorida, biasanya dia akan dicirikan dengan pH netral atau mendekati netral. Juga untuk air klorida, biasanya dia memiliki warna jernih kebiruan. Dan biasanya dia akan berasosiasi dengan silika sinter. Ketika kita melakukan pemetaan di pemetaan geologi, mungkin kita belum mengetahui ini sebenarnya air klorida atau bukan, karena kita belum melakukan analisis geokimia. Tapi kita bisa memperkirakan berdasarkan pendekatan sifat fisiknya. Kemudian ketika kita di lapangan, mungkin saja kita menemukan air sulfat, atau biasanya ini merupakan bagian dari steam heated. Biasanya air sulfat ini memiliki pH-nya asam, dan kenampakan manifestasinya itu berupa kolam keruh atau kolam lumpur. Biasanya kolam lumpur ini memiliki warna keruh karena dia menggambarkan hasil pelarutan dari batuan di sampingnya. Dia akan memiliki kandungan Mg atau Fe yang cenderung tinggi karena merupakan pelarutan dari batuan di sampingnya. Dan yang ketiga itu ada air bikarbonat. Untuk pH-nya netral dan dia juga berasosiasi dengan travertin. Travertin ini merupakan endapan hidrotermal dengan rumus CaCO3. Namun dia bukan batu gamping, bukan kalsit, tapi dia travertin yang disebabkan oleh endapan dari CO3 dari pengendapan mineral-mineral CO3 yang bisa ditemukan di sekitar manifestasi air bikarbonat. Nah, ketika kita mengetahui sifat fisiknya, mungkin kita bisa mengetahui kenapa kita bisa memiliki sifat fisik tersebut dengan kita mengetahui asal mula fluida tersebut. Nah, ada beberapa pertanyaan penting yang mungkin bisa kita jawab dalam mengetahui sebenarnya fluida panas bumi ini bagaimana sih sebenarnya. Yang pertama sebenarnya mengapa sih air reservoir panas bumi yang mature itu dicirikan oleh klorat yang tinggi. Nah, pada sistem panas bumi vulkanogenik, di mana sistem panas bumi ini biasanya dipanaskan oleh magma. Magma ini memiliki kandungan-kandungan volatil atau kandungan-kandungan gas. Nah, pada temperatur dan tekanan tertentu dapat terjadi proses degassing atau peristiwa pelepasan gas yang terlarut di dalam magma. Dan salah satu gas yang ada dalam magma tersebut adalah HCl. Nah, HCl ini dapat lepas dari magma dan kemudian dia akan bisa bereaksi dengan batuan-batuan samping yang dia laluinya. H+ itu bisa saja bereaksi dengan batuan samping dan menghasilkan mineral-mineral sekunder, sehingga kandungan H-nya berkurang dan air-air di sana mungkin bisa jadi lebih basah, bisa mendekati netral. Dan Cl ini merupakan unsur konservatif. Dia cenderung berada pada fase larutan dan biasanya tidak terlalu mudah untuk bereaksi. Sifatnya inert atau konservatif, sehingga semakin lama fluida ini bereaksi di reservoir, maka klorida itu akan semakin tinggi. Semakin tinggi kloridanya, atau semakin lama proses interaksi antara air dengan batuan samping, maka waktu yang dibutuhkan itu sangat lama. Waktu yang dibutuhkan sama lama akan menunjukkan bahwa proses kesetimbangan itu telah terjadi. Gitu. Sehingga ketika kita melihat diagram ternary, Cl, SO4, dan juga HCO3, kita akan menemukan bahwa kandungan yang memiliki persentase Cl tinggi, biasanya dia akan mencirikan reservoir yang sangat dalam. Untuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya mengapa air reservoir panas bumi ini bergerak menuju zona outflow di sistem panas bumi high relief? Mungkin kita akan membahas dulu ada 2 zona di dalam sistem panas bumi.
Ada zona outflow, ada zona outflow. Zona outflow merupakan pergerakan fluida yang mengalir secara lateral. Biasanya zona outflow ini dicirikan oleh chloride spring, dan untuk outflow ini merupakan fluida panas yang bergerak secara vertikal dan naik ke permukaan. Dia akan termanifestasikan seperti contohnya solvatara atau juga fumarol. Nah, di dalam reservoir panas bumi, ketika fluida dipanaskan, ketika air dipanaskan, maka akan terjadi dua fasa. Ada kemungkinan dua fasa. Fasa air dan juga fasa uap. Uap ini terbentuk ketika air dia akan menemui titik didihnya pada temperatur tertentu dan tekanan tertentu. Uap ini itu dapat bergerak naik secara vertikal permukaan sebagai outflow. Makanya kita di zona outflow kita akan menemukan manifestasi yang berupa uap air ataupun gas. Nah, sedangkan outflow dalam hal ini mungkin air ya. Air ini dia tidak akan bisa naik ke permukaan secara vertikal karena ada relief yang sangat tinggi, dan air itu tidak dapat naik ke permukaan karena ada muka air tanah atau piezometrik. Adanya relief yang tinggi dan juga adanya muka air tanah ini menyebabkan air cenderung untuk mengalir secara lateral, dan kita akan menemukannya di zona outflow. Air ini, kalau kita melihat di gambar ini, air ini akan menuju ke permukaan ketika dia akan melewati suatu morfologi di mana muka air tanah ini terpotong. Bisa terpotong oleh struktur ataupun terpotong oleh morfologi. Sehingga di sini kita akan mempunyai mata air panas chloride. Bisa saja kita tidak menemukan chloride apabila tidak ada morfologi yang memotong si muka air tanah ini, sehingga nanti mungkin aja kita tidak akan menemukan manifestasi chloride, atau mungkin contohnya seperti di hidden geothermal system. Nah, kemudian untuk zona outflow, di mana tadi terbentuk akibat adanya flash boiling, uap ini bisa saja naik ke permukaan dan dia bisa bereaksi dengan air permukaan atau juga air tanah dangkal, dan yang nanti kita kenal sebagai steam heated atau air yang dipanaskan oleh uap. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa kemungkinan zona-zona yang nanti akan kita temukan manifestasi steam heated. Itu kalau teman-teman lihat, ini ada zona-zona yang berwarna orange dan juga kuning. Di sini nanti kita bisa menemukan bisa saja menemukan mud pool ataupun bikarbonat spring sini. Bedanya kolam lumpur dan air bikarbonat, perbedaannya adalah kolam lumpur itu terbentuk ketika ada uap panas atau gas dari H2S yang bereaksi dengan air yang kaya oksigen. Nanti dia akan berdisosiasi dan akan menghasilkan SO4. SO4 ini yang nantinya menyebabkan fluida dari mud pool atau kolam air lumpur itu menjadi asam, dan ketika asam dia akan cenderung untuk melarutkan batuan samping, sehingga nanti kita akan memiliki Fe dan juga Mg yang tinggi. Untuk kasus bikarbonat sendiri ini terbentuk ketika uap panas tadi atau gas tadi dia memanaskan air yang cenderung oksigennya rendah, dan nanti dia akan membentuk air berkarbonat dan juga bisa saja mengendapkan CO3, sehingga nanti kita bisa saja menemukan travertin. Nah, ini merupakan gambaran bagaimana manifestasi dari steam heated terbentuk. Dari sini kita menyimpulkan bahwa manifestasi steam heated seperti misalkan mud pool ataupun air bikarbonat ini tidak mencirikan atau merepresentasikan air reservoir, karena kan steam heated ini merupakan hasil pemanasan air permukaan ataupun air tanah dangkal, sehingga dia tidak mencerminkan reservoir. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tidak semua manifestasi panas bumi dapat mencirikan reservoir dan dapat digunakan untuk analisis geokimia selanjutnya. Analisis geokimia selanjutnya seharusnya kita akan menggunakan data-data dari reservoir, dan biasanya kita akan menggunakan boiling chloride spring.
Dan sebelum kita melakukan analisis geokimia, kita perlu melakukan QC data geokimia. QC-nya bisa dilakukan dalam berbagai hal, misalkan di lapangan. Ketika kita di lapangan, kita harus mencari boiling chloride spring. Kita bisa menentukannya berdasarkan sifat fisiknya. Dan mungkin tidak semua boiling chloride spring ini bisa dianggap cukup merepresentasikan kondisi reservoir. Biasanya kita akan mencari boiling chloride spring itu yang mengalami pendidihan di permukaan. Asumsi sederhana sebenarnya geokimia ini adalah fluida reservoir ketika dia termanifestasikan di permukaan. Dia masih dalam kondisi yang sama di reservoir. Dia tidak mengalami penambahan unsur lain ketika air ini bergerak dari reservoir menuju ke permukaan. Air ini tidak mengalami reaksi dengan batuan dinding, sehingga tidak ada penambahan unsur ketika dia termanifestasikan di permukaan. Sehingga biasanya kita akan mencari air yang mendidih di permukaan. Air yang mendidih ini mengindikasikan bahwa fluida ini dia bergerak cepat dari reservoir ke permukaan. Kalau misalkan fluidanya ini bergerak lambat, maka dia mengalami reaksi dengan batuan di samping. Ketika dia mengalami reaksi dengan batuan di samping, temperaturnya ini bisa saja menurun. Sehingga idealnya kita akan mencari boiling chloride spring atau mata air panas klorida yang mengalami pendidihan. Kemudian faktor atau parameter lainnya, kita mencari mata air panas klorida dengan debit aliran yang tinggi. Ketika kita punya debit aliran yang tinggi, maka fluida tadi itu cenderung untuk tidak bereaksi dengan batuan di samping, sehingga dia akan merepresentasikan kondisi reservoir dan biasanya akan digunakan untuk analisis lebih lanjutnya. Nah, ketika di lapangan kita harus mencari parameter tersebut. Kemudian ketika setelah selesai di lapangan, sebelum melakukan analisis geokimia, kita perlu melakukan yang namanya error balance. Biasanya error yang dianggap atau error yang masih bisa diterima itu error yang biasanya kecil dari 5%. Kalau misalkan ada error lebih dari 5%, biasanya perlu dilakukan analisis atau preparasi ulang di suatu lab. Nah, ketika kita meyakinkan bahwa tidak ada error yang lebih dari 5%, maka kita bisa menuju ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan analisis data. Tapi sebelum melakukan analisis data, kita harus memastikan bahwa data yang kita gunakan adalah benar-benar data dari reservoir, yaitu yang kita cari adalah mata air dengan klorat yang sangat tinggi. Nah, ada pertanyaan, sebenarnya bagaimana jika tidak ada manifestasi air panas klorida yang mendidih? Biasanya kita akan menggunakan data dari fumarol. Oke, dan untuk analisis geokimia, ada beberapa analisis geokimia yang bisa digunakan, dan salah satu yang terpenting adalah geotermometer, karena dalam fase eksplorasi, dalam fase pre-feasibility study ataupun feasibility study, biasanya geoscientist ini diminta untuk menentukan sebenarnya berapa sih temperatur di bawah permukaan. Dan oleh karena itu sebenarnya geotermometer ini cukup sangat penting ya, karena bisa digunakan untuk memprediksi temperatur di bawah permukaan, walaupun kita tidak melakukan pengeboran di bawah permukaan. Ada beberapa tipe dari geotermometer, ada liquid, ada gas, dan juga ada isotop. Untuk liquid sendiri dapat dibagi menjadi dua, ada geotermometer yang berdasarkan solubilitas, mana biasanya solubilitas ini dipengaruhi oleh temperatur, dan juga ada rasio konsentrasi. Contohnya ada NaKMG, ada NaKCa, ada KMG, dan lain-lainnya. Untuk yang solubilitas biasanya yang digunakan adalah silika, dan silika sendiri sangat banyak contohnya, ada kristobalit alpha beta, ada silika amorf, ada kalsedon. Untuk gas sendiri ada beberapa contoh yang nanti mungkin akan kita sebutkan. Ada CO2, ada H2R, ada CO2, H2S, H2, CH4.
Nah, untuk geotermometer silika, yang bagian kuarsa itu dapat dibagi menjadi dua, ada no steam loss, ada juga maksimum steam loss. Untuk maksimum steam loss ini biasanya digunakan ketika kita mengambil data dari manifestasi. Sedangkan untuk no steam loss biasanya kita akan mengambil datanya dari data sumur. Dan di sini ada beberapa persamaan dalam menghitung geotermometer, ada referensinya bisa berbeda-beda. Ada dari kuarsa hingga nanti ada geotermometer berdasarkan opal. Nah, kemudian ada juga geotermometer berdasarkan rasio konsentrasi. Di sini ada NaKMG. Dari NaKMG ini sendiri kita bisa menentukan dua hal, yaitu kita bisa menentukan temperatur di reservoirnya, kita juga menentukan mana fluida atau air yang biasanya dianggap dapat mewakili reservoir. Diagram NaKMG ini itu mengeliminasi bagian dari fully equilibrated waters dan juga dari immature waters. Untuk bagian immature waters, biasanya dia akan dicirikan dengan konsentrasi Mg yang tinggi. Konsentrasi Mg yang tinggi ini biasanya mencirikan bahwa air ketika di permukaan dia telah mengalami reaksi dengan air permukaan atau air tanah dangkal. Biasanya air tanah dangkal itu bisa dicirikan dengan Mg yang tinggi. Sehingga ketika kita melakukan pengemprotan, dan hasil pengemprotannya berada di immature waters, kita curiga bahwa air kita mungkin sudah mengalami mixing dan dia mungkin tidak menggambarkan kondisi reservoir. Jadi yang bisa kita gunakan adalah partial equilibrated. Ada beberapa contoh lainnya, ada geotermometer NaK, ada geotermometer KMG, dan geotermometer NaKCA. Setiap geotermometer ini itu memiliki asumsi syarat dan ketentuannya sendiri. Jadi ketika kita menggunakan geotermometer, kita harus mengetahui dulu syarat-syaratnya apa aja. Nah, contohnya ketika kita mencoba untuk menghitung temperatur reservoir menggunakan geotermometer liquid yang berdasarkan solubilitas. Ketika kita menggunakan geotermometer kuarsa untuk yang maximum loss, temperatur yang baik itu biasanya ditunjukkan oleh temperatur 150 hingga 250 derajat. Biasanya di atas temperatur tersebut, silika itu larut atau mengendap. Nah, kalau misalkan kita punya perhitungan temperatur di atas dari 250, sebaiknya sepertinya itu tidak akan menunjukkan kondisi reservoir yang baik. Kemudian ada juga geotermometer berdasarkan Chalcedon. Biasanya ini akan baik digunakan ketika hasil pengukuran kita berada pada rentang 120 hingga 180 derajat. Ada juga silika amorf, di mana temperatur yang baik biasanya ditunjukkan oleh temperatur yang memiliki rentang 100 hingga 120 derajat Celcius. Kemudian untuk rasio konsentrasi, contohnya ada NaK, temperatur yang baik biasanya akan dicirikan oleh temperatur lebih dari 100 derajat Celcius. Artinya ketika kita melakukan perhitungan menggunakan geotermometer NaK dan kita menemukan temperatur di bawah 100, maka kita bisa bilang itu tidak bisa digunakan, tidak reliable. Dan ada beberapa syarat-syarat lainnya, di mana sebelum kita menggunakan geotermometer NaK, kita harus menghitung konsentrasi dari Ca. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat, sini ada log Ca, ini pangkat setengah dibagi Na, tambah 2,06 itu harus kecil dari 0 atau negatif. Nah, geotermometer NaK sendiri juga syaratnya digunakan pada air panas klorida dengan pH netral. Jadi kalau misalkan kita tidak menemukan mata air panas klorida
dengan ring netral, mungkin kita tidak bisa menggunakan geotermometer NAK. Oke, dan di sini ada contoh perhitungan. Mungkin tadi teman-teman bertanya dalam hati ya, mungkin ini banyak banget rumus-rumus atau formula dari geotermometer. Sebenarnya penggunaannya nanti bagaimana? Ini contohnya yang pernah saya lakukan di perlombaan. Tidak semua nantinya akan kita gunakan. Dari sini yang saya gunakan itu adalah sampel-sampel yang berwarna hijau. Sampel-sampel berwarna hijau ini adalah sampel-sampel dari mata air panas Florida. Dan sampel-sampel lainnya itu tidak saya gunakan karena tidak menggambarkan reservoir. Dan bisa dibilang pointless lah kalau misalkan kita gunakan untuk analisis lanjut. Dan dari data ini, dari analisis ini, dari sampel boiling core spring sendiri, mungkin ada beberapa geotermometer yang tidak bisa kita gunakan. Contoh misalkan di HS2, sini ketika saya menggunakan silika Almov, dia menunjukkan temperatur min 20. Dan juga cristobalite beta, dia menunjukkan temperatur min 2. Sehingga nilai-nilai yang kayak gini, biasanya lebih kecil dari 100, itu harus saya eliminasi. Dan di sini saya juga mengeliminasi quartz konduktif, di mana biasanya quartz konduktif ini digunakan untuk sampel dari sumur. Dan nanti kita bisa mengeliminasi beberapa juga, contohnya misalkan di NaK, DNAK-CA ini banyak sekali syaratnya. Sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus menghitung dulu, misalkan CA pangkat setengahnya bagi NA-nya ini dia positif atau enggak. Kalau misalkan dia positif, nanti kita akan menggunakan nilai beta 4/3. Terus kalau misalkan nanti dari hasil NaK-CA-nya ini kecil dari 100, maka hasilnya cukup reliable. Dan juga untuk NaK sendiri, syaratnya sama dengan NaK-CA, mana NaK sendiri bisa digunakan apabila hasil temperaturnya itu lebih dari 100 derajat Celcius. Dan juga ketika kita melakukan perhitungan CA pangkat setengah per NA-nya ini lebih kecil dari 1. Sehingga pada akhirnya sampel yang saya gunakan untuk analisis NaK itu hanya sampel dari 12. Dan juga untuk NaK-CA itu perlu ada beberapa koreksi. Koreksi ada magnesium koreksi. Jadi intinya untuk geotermometer bisa dibilang sebelum kita menggunakan, kita harus tahu syarat-syaratnya dulu, dan kita harus tahu kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk geotermometer gas, bisa dibilang sama seperti geotermometer liquid. Dalam artian di sini banyak syarat atau ketentuan yang perlu dibaca terlebih dahulu. Ini ada beberapa contoh geotermometer gas. Sebenarnya yang saya tunjukkan sini adalah geotermometer gas yang biasanya jarang digunakan. Tapi buat teman-teman yang tertarik untuk belajar geokimia gas, teman-teman bisa mulai mencoba mempelajari diagram-diagram ini. Biasanya untuk geotermometer gas, biasanya yang digunakan biasanya ada Harkar. Dan biasanya kalau kita melihat di buku potensi jilid panas bumi, itu biasanya yang digunakan memang untuk geotermometer gas biasanya Harkar. Biasanya jarang untuk menggunakan diagram-diagram seperti ini. Dan selanjutnya, maaf,
Dan selanjutnya kita bisa juga melakukan analisis untuk menentukan sumber fluida dari panas bumi. Biasanya ini analisis bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan suatu mata air panas bumi, mata air panas chloride yang bisa kita temukan di daerah pantai. Di mana ketika kita menemukan boiling chloride spring di pantai, bisa saja boiling chloride spring kita ini mengalami reaksi dengan air laut. Di mana air laut biasanya memiliki kandungan garam atau NaCl yang tinggi, sehingga nanti akan berpengaruh kepada Cl-nya. Sehingga bisa aja Cl-nya tinggi. Nah, yang bisa dilakukan, kita bisa melakukan analisis dari isotop, di mana kita bisa menentukan air geotermal dan juga air magmatik di sini. Air geotermal, air laut biasanya dicirikan memiliki deuterium yang tinggi dan biasanya akan terplot di daerah sini. Dan kita juga bisa menentukan apakah fluida kita ini adalah fluida magmatik atau enggak. Fluida magmatik biasanya memiliki kandungan yang asam dan nanti dia akan terplot di daerah sini. Untuk mata air, untuk fluida geotermal itu biasanya dia berada di sini. Dia tidak bersinggungan dengan garis meteoric waterline. Dan ada pendekatan kedua, kita juga bisa menggunakan grafik ini. Mohon maaf, ini saya lupa mencantumkan sumbernya. Jadi kita sini bisa menentukan apakah air reservoir kita adalah air yang bereaksi dengan batuan gunung api atau andesitik, atau kita bisa mengetahui bahwa air kita ini berasal dari air laut. Ketika kita melakukan pengelopotan, biasanya ketika reservoir kita berasal dari air laut, maka dia akan memiliki pola dan akan terplotkan di garis air laut ini. Sedangkan ketika kita punya reservoir dengan batuan vulkanik, kita akan memiliki pola di mana sampel kita akan memiliki pola yang sejajar di garis ini. Nah, selanjutnya analisis lainnya yang bisa dianggap penting dalam analisis geokimia adalah penentuan arah aliran fluida. Ketika kita mengetahui tipe air kita bisa memperkirakan di mana outflow kita, di mana outflow kita. Biasanya outflow dicirikan oleh fumarole dan outflow bisa dicirikan oleh mata air panas chloride. Nah, ini contohnya saya ambil dari LAU. Untuk datanya sendiri, data yang saya gunakan dari perlombaan, kira-kira gini gambarannya bagaimana fluida bergerak dari upflow menuju outflow. Outflow di daerah LAU ditunjukkan oleh kehadiran fumarole TKC dan juga fumarole TKB. Dan untuk outflow di sini yang memiliki kandungan chloride tinggi yaitu adalah APT dan juga APPB. Nah, dari sini kita bisa memperkirakan bahwa fluida kita ini mengalir dari TKC hingga ke APPB. Kira-kira gambarannya seperti ini. Atau fluida kita bisa saja bergerak dari fumarole TKC TKB menuju APT seperti ini. Atau aja kita bisa punya aliran fluida yang bergerak dari fumarole TKC menuju APJ dan juga ada di APJ2. Nah, yang paling jelas biasanya kita akan melihat aliran yang bergerak dari upflow ke outflow itu kita bisa melihat jelas dari fumarole TKC menuju APPB. Nah, untuk fumarole yang bergerak, untuk arah aliran fluida yang bergerak dari fumarole TKC, TKB menuju APT, ini sebenarnya masih menjadi tanda tanya karena di sini ada perbedaan slope. Di sini ada perbedaan slope, sehingga bisa saja panas ini terbentuk dari sistem panas yang lain atau kerucut dari fumarole TKC TKB. Kita akan bergerak ke slope-nya. Di sini ada perbedaan slope.
Sehingga bisa dibilang ini masih menjadi tanya, apakah benar aliran fluidanya bergerak dari TKC TKB menuju APT atau enggak. Nah, di sini ada kemungkinan fluida bergerak dari fumarol TKC menuju dari fumarol TKC dan fumarol TKB bergerak menuju ke APJ dan APJ 1 dan APJ 2. Sini ketika kita melihat grafik ternary diagram, kita melihat adanya pola dari air yang memiliki SO4. Air yang memiliki SO4, dia bergerak menuju air yang memiliki kandungan HCO3 yang tinggi. Nah, di sini ada pola yang bisa dibilang biasanya akan ditemukan di daerah sistem panas bumi high relief, di mana polanya adalah kita akan menemukan mata air SO4 terlebih dahulu, kemudian di ujung kita akan menemukan mata air HCO3 ya. Sehingga daerah sini bisa dibilang ini merupakan daerah-daerah di mana kita bisa menemukan manifestasi steam heat. Nah, ketika kita mengetahui arah aliran fluida ini bisa menjadi landasan bagi kita untuk menentukan well targeting. Well targeting biasanya akan mengincar daerah-daerah upflow dan ada banyak parameter yang diperhitungkan. Ada juga struktur geologi di mana kita akan mencari zona-zona dengan permeabilitas tinggi. Tapi kita juga mencari daerah-daerah yang bisa dibilang ada anomali panasnya. Nah, dan oke. Oke, dan selanjutnya data-data dari analisis geokimia ini bisa kita gunakan sebagai geoindikator. Ada berbagai macam geoindikator. Kita bisa menentukan zona permeable, kita bisa menentukan arah aliran dari fluida tadi, kita bisa menentukan jarak dari zona upflow, apakah semakin jauh atau semakin tidaknya. Kita juga bisa memperkirakan batuan reservoir kita jenisnya apa. Karena gas ataupun fluida panas bumi ini dia bereaksi dengan batuan di samping. Dia akan mengalami reaksi dengan antara air dengan batuan, sehingga apa yang kita temukan di permukaan itu sebenarnya menunjukkan reaksi yang terjadi antara air dengan batuan. Nah, di sini kita bisa menggunakan data gas untuk menentukan zona-zona permeable. Nah, ketika saya gunakan di fumarol TKC dan TKB, di sini saya mengetahui bahwa fumarol TKC cenderung memiliki zona permeable yang tinggi dikarenakan dia memiliki konsentrasi gas yang tinggi dan memang dia bertindak sebagai zona permeable atau zona outflow. Dan untuk arah aliran fluida, ketika saya menggunakan data dari fumarol TKC dan TKB, sini saya dapat menentukan bahwa aliran fluida itu umumnya cenderung akan bergerak dari TKC menuju TKB. Artinya zona upflow atau sumber panasnya akan cenderung dekat dengan TKC dibandingkan dengan TKB. Nah, analisis lainnya bisa saja dilakukan dengan berbagai perhitungan. Kita bisa menentukan jarak dari zona upflow, apakah dia semakin jauh atau semakin enggaknya. Namun di sini memang tidak ada data-data lain yang bisa kita gunakan karena fumarol cuma tersebar di daerah-daerah puncak ini. Nah, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk analisis geokimia ini memang sangat banyak, dan saya yakin mungkin nggak akan cukup waktunya apabila kita belajar semuanya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Alright, thank you so much, Mas Aan, for the insightful presentation. For all of the participants, feel free to ask your question because now we are in the Q&A session. You can just raise your hand or simply unmute your microphone. Even you can drop your question in the chat box.
Okay, I would like to remind again for all of the participants, now we are in the Q&A session, so please don't hesitate if you have any question, just ask it right now. You can simply just raise hand or unmute your microphone, or even you can drop your question in the chat box. Oke, Mas Aan, di sini kita punya satu pertanyaan di chat box, mungkin akan saya bacakan. Selamat siang, Mas Fahran. Mau menanyakan mengenai proses geokimia reservoir seperti boiling, mixing, dan cooling. Bagaimana cara untuk penentuannya dan analisisnya, Mas, berdasarkan data geokimia yang diketahui. Terima kasih. Mungkin Mas Aan bisa langsung jawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin biar enak, mungkin saya minta tolong untuk ini ya, boleh balik ke slide NAKMG. Oke, biasanya parameter yang kita tentukan untuk mengetahui sebenarnya reservoir, maksudnya manifestasi kita ini dia mengalami mixing atau enggak, itu biasanya kita akan menggunakan data dari NAKMG ini. Cooling biasanya dia akan terjadi akibat adanya reaksi dengan air meteorik ataupun air tanah dangkal, dan itu juga sama dengan mixing. Jadi adanya proses dilute, pengenceran si manifestasi ini itu bisa menyebabkan mixing, bisa menyebabkan cooling. Dan biasanya yang kita cari adalah nilai Mg-nya. Nilai Mg biasanya itu akan menggambarkan air yang berasal dari air tanah ataupun air dari permukaan. Sehingga apabila kita menggunakan NAKMG, kita bisa mengetahui manifestasi kita ini sebenarnya mengalami mixing atau enggak. Biasanya dia akan dicirikan oleh ketika kita mengupload, dia akan terplotkan di daerah immature water, dan biasanya dia akan memiliki kandungan Mg yang tinggi. Mungkin kira-kira gitu untuk jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Aan atas jawabannya. Terima kasih juga untuk Mas Adi atas pertanyaannya. Mungkin untuk penanya lain dipersilakan jika ingin bertanya bisa langsung raise hand atau langsung di unmute mikrofonnya atau bisa juga di drop di chat box. Baik, mungkin kita tunggu sampai jam 11 lewat 7 ya Mas Aan, mungkin karena terminal
terminologi di geokimia juga cukup kurang familiar dan butuh waktu untuk mencerna, jadi belum bisa bertanya seperti itu, Mas. Oh ya, ini aku juga baru lihat kok chatnya dari Mas Adi tadi ya. Pertanyaannya di reservoir jatuhnya sebenarnya. Mungkin kalau misalkan kita melihat dari reservoir itu kita bisa melihat adanya mixing, dan biasanya mixingnya ini mixing dengan air laut, sehingga kalau misalkan ada intrusi air laut masuk ke dalam reservoir, kita bisa menentukan um, apakah dia benar laut atau enggaknya dari analisis ini. Kita bisa mengeplotkan menggunakan isotop, dan kita bisa mengetahui apakah memang benar ada cooling atau ada mixing dari air laut dari hasil pengamatan kita. Dan sama seperti halnya juga, bisa saja reservoir kita ini mengalami mixing dengan air laut. Kita bisa tentukan berdasarkan pola trennya ketika kita menggunakan grafik BCL. Dia akan cenderung memiliki tren yang berada di garis air laut. Nah, mungkin kira-kira itu jawabannya untuk Mas Adi. Kalau misalkan nanti ada yang ingin tanyakan, bisa tanyakan lagi aja, Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Aan atas jawaban tambahannya. Baik, mungkin ditunggu beberapa saat lagi jika masih ada yang ingin dipertanyakan. Mungkin ini Mas Aan ada yang barangkali belum paham. Kok bisa air laut ada di sistem panas bumi itu ceritanya gimana gitu. Padahal panas bumi kan di gunung ya. Kok bisa ada air laut? Apakah lewat Ya, hujan atau latapan itu bisa dijelasin Mas Aan? oke, boleh. Terima kasih, Arven. Mungkin enaknya kita melihat konseptual model juga ya. Em, kita akan coba lihat. Nah, sebenarnya di reservoir ini ada berbagai kemungkinan sumber airnya. Ada kemungkinan airnya berasal dari air magmatik yang tadi kita bahas. Nanti kita akan punya CL tinggi. CL-nya ada CL. Ada juga air reservoir yang dia berasal dari air batuan, dari batuan reservoirnya itu sendiri. Misalkan namanya air konet. Jadi ketika ada batuan terbentuk, biasanya dia akan ketika batuan ini terbentuk, dia biasanya akan menghasilkan air. Nah, airnya ini yang mungkin aja bisa jadi air reservoir kita. Ada juga air konet, biasanya air-air yang bisa ditemukan di batu gamping. Atau juga ada air yang berasal dari air laut. Nah, yang tadi jadi pertanyaannya, air laut ini bisa saja masuk ke dalam sistem panas bumi kita. Kalau misalkan kita punya sistem panas bumi yang letaknya ini berada di laut. Nah, contohnya nih yang proyek yang saya alami sekarang, di NTT, itu sistem panas buminya itu lokasinya berada di tepi laut, sehingga bisa saja air laut ini masuk ke bawah permukaan dan juga dia akan bereaksi dengan air reservoir. Nah, biasanya kalau misalkan ada intrusi air laut, itu biasanya ada CL yang tinggi. Dan ini mohon maaf juga, ini belum saya tampilkan. Jadi sebenarnya ada beberapa tipe reservoir. Ada tipe reservoir yang airnya itu berasal dari laut. Biasanya CL-nya itu jauh lebih tinggi daripada CL yang ada di sistem panas bumi, reservoir sistem panas bumi. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke Mas Aan, terima kasih. Sama-sama, Adven.
All right, I think that's enough for the Q&A session. Maybe we will continue to the next session. Thank you everyone for your question in the Q&A session. I would also like to say thank you for Mas Aan for the sharing session that has been given. Now we would like to give an appreciation by giving the speaker certificate. For Mas Advan, you can give the certificate and maybe stop sharing. Okay. I will start share the certificate. Masih loading ya, En? Iya, Mas. Oke, udah kelihatan. Oke, ini untuk Mas Aan, kami sampaikan sertifikat sebagai wujud terima kasih dan penghargaan Inaga UGMSC buat Mas Aan yang sudah bersedia untuk sharing ilmunya dari sesi pertama tentang Basics of Geothermal Geology sampai yang kedua Basics of Geothermal Geochemistry hari ini. Makasih ya sekali lagi Mas Aan sudah bersedia ngisi. Terima kasih juga untuk Inaga yang udah mempercayakan kepada saya juga masih belajar untuk geothermal. Ya, jadi intinya kita bisa belajar bareng lah ya. Pengalaman saya masih dikit juga, jadi masih belajar lah intinya. Ya, oke. Oke, makasih banyak Mas Aan dan untuk acaranya kita kembalikan ke Enika sebagai MC. Alright, finally, here we come on the end of the event. Before I close the event, let's start with the competition session. For participants, please turn on your camera. Maybe we will wait until 11:15 a.m. For all of the participants, I would like to remind again for you to please turn on your camera because we are going to move to the next session, the recommendation session. All right, since it is now 11:15 a.m., maybe we can start the documentation session. I will count 1, 2, 3 for the first pose. Maybe 1, 2, 3. All right. For the second pose, maybe I will count 1, 2, 3. Maybe 1, 2, 3. All right, thank you so much for all of the participants. The documentation session is over. Now it is the time to let's pray together to close this event. Pray begin. Finish. Once again, I would like to remind all of the participants to fill in the attendance form that has been provided in the chat box.
Thank you so much for all of the participants for attending today's event. We hope that we will meet again on our future events. Me, as today's MC, would like to thank you for listening, your attention, and your time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You may leave the room. Thank you.